semua yang kami hormati dari rekan-rekan media yang telah bersedia untuk hadir pada hari ini. Pada hari ini kami dari Satreskrim, khususnya unit Tipikor, akan melaksanakan press release terkait dengan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di wilayah Polres Pasangkayu. Adapun kasus tindak pidana korupsi ini terkait dengan pengelolaan keuangan Desa Mopono, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu tahun anggaran 2019, 2020, dan 2022 dengan identitas tersangka inisial SN. Kemudian untuk kerugian negara 350.182.664 rupiah, dan kasus ini telah dinyatakan P21 oleh jaksa. Pada hari ini kami melaksanakan rilis sebagai pencapaian pengungkapan kasus dari tindak pidana korupsi di Tipikor Polres Pasangkayu. Untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh Kanit Tipikor. Di Tipikor melaksanakan press release hari ini, seperti yang sudah disampaikan bahwasannya ini adalah rilis kasus tindak pidana korupsi dengan LP garing A garing 5 garing Romawi 10 garing 2024 Satreskrim Polres Pasangkayu tanggal 4 Oktober. Ini naik sidik di tanggal 4 Oktober tahun 2024, dan untuk kerugian negara seperti yang sudah disampaikan Pak Satreskrim sejumlah 350.182.664 rupiah. Itu merupakan adanya kegiatan penyalahgunaan anggaran desa di tahun 2019, 2020, serta tahun anggaran 2022. Untuk saksi yang kami periksa kurang lebih sebanyak 21 orang. Untuk kronologis penangkapan, berdasarkan surat perintah penangkapan SPK garing 97 garing Romawi 10 garing Res titik 3.1 tahun 2024 tanggal 29 Oktober 2024, unit Tipikor melakukan penangkapan terhadap tersangka SM di tempat persembunyiannya di kediaman keluarganya berada di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dikarenakan pada tahap awal penyidikan yang bersangkutan tidak kooperatif dalam hal memenuhi panggilan pertama dan kedua, dan dari penyidik tidak ada jawaban dari tersangka pada saat itu, maka kami lakukan penangkapan di Kota Balikpapan. Untuk motif pelaku, uang ini digunakan keperluan pribadi. Selanjutnya, modusnya tersangka melakukan pencairan anggaran desa dan kemudian mengelola sendiri, melibatkan perangkat desa dan melakukan markup serta membuat laporan fiktif. Barang bukti ada cukup banyak, ada satu rangkap SK perangkat desa Mopono, satu rangkap Abdes Mopono tahun anggaran 2019, 2020, 2022, satu rangkap RKP, satu rangkap SK PKPKD, LPJ pembangunan Jamban 2019 dan 2020, serta LPJ peningkatan jalan Dusun Kumboli, RAB, dan desain gambar. Itu pasal 2 ayat 1 subsidiar pasal 3 dan atau pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancaman hukuman pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri
atau orang lain atau satu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Dan pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 yang berbunyi setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari unit Tipikor. Selanjutnya dikembalikan kepada pimpinan press release. Terima kasih, Pak. Untuk sejauh ini yang kami tetapkan hanya satu TSK tersangka yaitu dengan inisial SM dikarenakan memang beliau sendiri yang mengelola dana tersebut. Tadi disampaikan bahwa tersangka ini tidak kooperatif. Memang pemanggilannya sejak kapan itu sampai ditangkap? Pemanggilannya yang pertama itu Sejak kapan? untuk pemanggilan pertama itu di bulan November. Ulang ke Bang Katri. Pertengahan Oktober ya? Oktober ya? Tidak kooperatif ya? Iya. Memang sejak kapan dipanggil, Pak? Untuk pemanggilan sendiri pada awal-awal Oktober, namun setelah kami antar surat undangan panggilan yang bersangkutan, ternyata kami cek di kediaman sudah tidak ada. Kami layangkan kembali panggilan kedua, tidak ada juga di rumah. Akhirnya kami memutuskan untuk melakukan penangkapan. Dan kebetulan kami mendapatkan informasi bahwasannya yang bersangkutan ada di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Motif kejadian ini apa? Untuk motif sendiri digunakan yang bersangkutan untuk keperluan pribadi. Berarti sendiri yang Siap. melakukannya? Siap. Tidak kerjasama dengan? Tidak kerjasama. Makanya ditetapkanlah tersangkanya mantan kepala desa yaitu dengan inisial SM. Pasal berapa itu disangkakan? Untuk siap. Durasi waktu sampai penangkapan ini berapa lama dilakukan teman-teman polisi? Untuk penangkapan sendiri kami memutuskan untuk melakukan penangkapan karena tidak memenuhi pada panggilan 1 dan 2. Sesuai SOP-nya apabila tidak memenuhi panggilan 1 dan panggilan 2, terpaksa kami melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan karena tidak kooperatif. Demikian. Terima kasih Pak Kani.